Halo Zeros, apa kabar teman-teman semua? Kak William harap teman-teman sehat semua ya. Kalian juga sehat dan kalian masih normal tetap bekerja namun tetap menjaga jarak gitu teman-teman. Nah teman-teman, Kak William ada ayat yang bisa menguatkan kita semua. Coba teman-teman buka di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah teman-teman, di masa-masa seperti ini, di masa pandemi COVID ini, teman-teman gak perlu takut, gak perlu khawatir, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita teman-teman. Nah, kau yang percaya di masa-masa seperti ini ada maksud Tuhan. Di sini Tuhan sedang menyatakan kuasanya, bahwa manusia sebenarnya gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Nah teman-teman, pasti setiap badai pasti pada akhirnya akan ada pelangi. Nah teman-teman, kau yang percaya pada saat di akhir masa pandemi ini teman-teman, ada maksud Tuhan. Dan pasti teman-teman kita harus selalu bersabar untuk menunggu janjinya Tuhan yang indah teman-teman. Nah teman-teman, kau yang berharap teman-teman bisa menggunakan waktu kalian di rumah dengan sebaik-baiknya. Contohnya bisa membantu orang tua, mungkin bisa juga belajar lebih giat lagi, dan juga jangan lupa baca firman dan tetap berdoa. Nah teman-teman, kalau yang berharap kita sebentar lagi bisa bertemu untuk beribadah secara langsung lagi, dan kita bisa bersama-sama, kita bisa berfellowship bersama-sama lagi teman-teman. See you. Shalom teman-teman C4D, apa kabarnya hari ini? Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun dan kapanpun. Apapun kondisinya, kita mau tetap bersyukur dan tetap bersukacita. Amin teman-teman. Nah teman-teman, Katesa punya satu ayat, kita mau buka di Mazmur 34 ayat 9-10. Kita mau baca sama-sama ya. Mazmur 34 ayat 9-10. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kita mau terus menikmati, bahkan kita mau terus melihat kebaikan Tuhan buat hidup kita. Amin teman-teman, kita mau semangat puji Tuhan, apapun kondisinya kita mau tetap semangat puji Tuhan. Z4D, Depok, Disciple, Devotion, Dedication. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan iman kita. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan.
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita yang baik, sebab Dia Allah yang terus menyertai kita di tempat ini, bahkan di tempatmu. Amin teman-teman, kita mau terus puji Tuhan, kita mau katakan bahwa setiap kita lebih dari pemenang. Amin. C4D Depok Disciple Devotion Dedication. Katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya, kibarkan panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Teman-teman juga lebih dari pemenang. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus menikmati kebaikan Tuhan. Kami mau terus melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ku mencari wajah-Mu, ku temukan limpah kasih-Mu. Saat kami saat ku memanggil nama-Mu, dan Kau hadir Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu. Sungguh ku telah mengejar
Kita sambut aja langsung. Kak Esther. Zes. Selamat melayani Kak Esther. Wow, luar biasa. Hari ini kita nggak berasa sudah masuk ke minggu yang ke-9. Ya, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, juga malam buat teman-teman Z4D Community yang menyaksikan ibadah kita hari ini. Kita bersyukur ada anugerah Tuhan yang menyertai setiap kita. Ya, dengan kondisi pandemik yang ada, kita semuanya berubah. Ya, papa mama bekerja dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, juga setiap kita punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mungkin yang pelajar mengirimkan tugas-tugas kepada wali kelas atau guru melalui email, atau mungkin gurunya ada yang ngajar streaming, ada juga yang pakai IG dan berbagai macam. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan buat setiap kita, buat kota kita, bangsa dan negara kita. Kita mau bersyukur Tuhan berikan anugerah dan kasih karunia untuk setiap kita. Ada banyak proses-proses dalam kehidupan setiap kita yang Tuhan izinkan untuk boleh kita lalui bersama-sama. Nah, kita mau belajar sesuatu lewat hal-hal yang udah berjalan dan terjadi sebagai anak muda, sebagai calon-calon generasi penerus dari gereja Tuhan, dari bangsa ini. Anak-anak muda sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus perlu belajar, dan saya juga tetap belajar gitu ya, nggak berasa saya bersama-sama dengan orang-orang muda juga dalam beberapa waktu kehidupan saya, walaupun saya masih muda juga sih sebetulnya ya, dari casing ya, tapi usianya memang udah banyak ya. Saya belajar bagaimana boleh mengalami penyertaan Tuhan. Hidup kita ini semuanya berproses. Yang kelas 6 SD bulan Juli besok udah masuk SMP. Yang SMP kelas 9 udah mau masuk kelas 10. Yang mau masuk yang udah kelas 12. Selamat buat anak-anak yang kelas 12, teman-teman Z4D yang udah lulus ya. Di sekolah dimanapun Tuhan tempatkan, selamat kalian lulus 100%. Angkatan tahun 2020 adalah angkatan yang luar biasa karena dilepas oleh sekolah, oleh guru-gurunya. Memang kita masih melihat nanti tanggal 22-23 keputusan PSBB-nya diperpanjang atau bagaimana. Kalau diperpanjang artinya kita sayonara via online ya. Nah, bicara kembali kepada penyertaan Tuhan. Bagaimana setiap kita di dalam kehidupan ini melihat fakta-fakta keseharian yang ada. Memang kita nggak boleh denial gitu ya terhadap fakta-fakta yang ada. Tapi fakta-fakta itu bagi orang yang udah percaya Tuhan, yang sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk ke dalam hatinya, sesungguhnya ada penyertaan Tuhan yang sempurna dan luar biasa dalam kehidupannya. Memang fakta-fakta yang kita alami setiap hari, yang kita lihat gitu ya, aduh kenapa ya saya kok sulit, kenapa kondisi ini membuat dampak terhadap keluarga, terhadap papa dan mama, terhadap kondisi yang ada. Mungkin membuat kita ngerasa kita yang paling sulit, kita yang paling susah gitu ya. Namun di hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran mengenai penyertaan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ada satu kisah dalam firman Tuhan yang tercatat ini memang panjang kalau dibaca semua, tapi mungkin boleh di minggu ini kita semua fokus untuk baca, karena ini nyata, kejadian beneran di firman Tuhan itu ada gitu. Tercatat bahwa ada satu orang muda, ada satu pribadi
yang hidupnya tuh it's like roller coaster gitu. Hidupnya itu penuh dengan lika-liku gitu. Sometimes dia ketemu winding road, tapi sometimes dia sukacita juga, ngalamin banyak hal gitu ya. Itu memang di Kejadian pasal 37 sampai 50. Aduh banyak banget Kak Esther. Enggak apa-apa, kita belajar dicicil bacanya, tapi kebenaran yang saya mau share mengenai penyertaan Tuhan lewat kisah hidup Yusuf di siang hari ini juga boleh merefleksikan kehidupan kalian di masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Bahwa fakta-fakta dalam kehidupan ini juga dialami gitu oleh Yusuf. Yusuf itu tercatat di firman Tuhan tuh ya, di pasal-pasal yang tadi dia paling dikasihi ayahnya gitu. Arti namanya aja Yahweh telah menambahkan anak laki-laki, jadi dia bungsu gitu. Kemudian tercatat juga di firman Tuhan saudara-saudaranya iri karena dia disayang gitu. Biasa kalau yang paling kecil lebih disayang gitu ya, kelihatannya begitu. Kemudian di pasal 37 ada masa di mana dia ditolak gitu. Aduh mungkin kalau orang ditolak tuh apa, galau ya, sedih, marah bisa juga. Kemudian dia mengalami sebuah proses kehidupan yang gak mudah loh gitu. Dia mengalami tinggal di rumah orang lain, terus difitnah, terus dikejar-kejar, terus proses kehidupan dia ini dahsyat banget. Itu kalau kayak kalau kayak sinetron atau drakor berseri-seri mungkin seperti itu. Tapi di Kejadian 41 gitu ya, di situ tercatat dia diangkat loh gitu. Dia diangkat dari kondisi-kondisi yang susah yang dia alamin, yang gak nyaman itu, dia diangkat. Bahkan di Kejadian 51 itu dia memerintah. Di situ ditulis seperti itu. Jadi si Yusuf ini seorang yang ngalamin segala sesuatu dalam hidupnya itu prosesnya tidak mudah. Saya juga seperti itu. Teman-teman juga mungkin yang saat sekarang duduk bersama-sama, kalau teman-teman bisa ambil Alkitab, teman-teman lihat helai demi helai itu Kejadian pasal 37, 38, teman-teman lihat deh, dari judul-judulnya aja tuh banyak hal loh yang dia alamin gitu ya. Tapi kita boleh fokus sebentar bahwa fakta-fakta yang dihadapin oleh Yusuf ini ada satu hal yang membuat Yusuf bisa bertahan. Di Kejadian pasal yang 39, ayat yang kedua, 21, juga 23. Bunyi kalimatnya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan menyertai. Jadi dia bisa lewatin gitu. Kadang-kadang sebagai anak pelajar, sebagai anak mahasiswa gitu, ini guru ngasih tugas nggak kira-kira banyaknya. Emang waktu saya untuk ngerjain tugas doang gitu ya. Belum dosen-dosen kadang-kadang sekate-kate nih. Kuis udah, paper udah, karya tulis udah, karya ilmiah udah, masih ada lagi yang mesti saya kerjain, yang mesti saya submit gitu ya. Mungkin kita ngerasa kita yang paling sibuk, kita yang paling capek, kita yang paling banyak kerjaan, begitu. Tapi lewat kisah hidup yang kalian boleh explore di minggu ini setiap hari gitu ya, dicicil bacanya seperti yang tadi saya bilang, Tuhan itu menyertai kamu, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai kita semua di dalam proses kehidupan kita. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjain lewat hidup kita, yang Tuhan mau kerjakan, ada karya Tuhan yang dahsyat banget lewat hidup teman-teman yang sekarang sedang duduk di rumah, dengerin, juga saya tentunya, juga para pemimpin di Z4D ya, para pemurid yang sudah berjeri lelah, yang sudah memberi yang terbaik, sharing, mengingatkan, mengarahkan ya adik-adik gitu supaya boleh tekun, supaya boleh tetap merasakan bagaimana di dalam komunitas, di dalam mentoring ya, mentorship yang luar biasa itu ada hidup yang diubahkan. Tetapi di dalam perjalanannya bicara hidup yang diubahkan, bicara perjalanan kehidupan setiap hari itu butuh daya tahan
yaitu butuh kesabaran, itu butuh kasih karunia, anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, keteguhan hati bahwa Tuhan menyertai saya senantiasa itu penting. Jadi lewat hidup hambanya Yusuf, kita boleh belajar bahwa walaupun fakta-fakta kehidupan ini menyatakan ada banyak hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita sulit, membuat kita merasa banyak sekali burden kita gitu ya, tantangan-tantangan juga ada. Tapi firman Tuhan bilang pada konteks hidupnya Yusuf yang di pasal 39 yang saya bilang di ayat 2, 21 dan 23 itu bilang bahwa Tuhan menyertai. Nah, begitu panjang proses kehidupannya Yusuf ini. Kalau kita baca ya, ntar teman-teman bisa lihat itu luar biasa banget. Detil demi detil kehidupannya. Dan Tuhan juga mau berkarya detil demi detil buat kehidupan teman-teman semua. Berapa banyak teman-teman yang sekarang duduk di bangku kelas 6. Tentunya ketika masuk kelas 7, kegiatannya lebih luas lagi. Tugas-tugas dan pembelajarannya, PR-PR-nya, ya tentu lebih banyak dari waktu kelas 6. Yang kelas 9 akan masuk ke kelas 10. Wah, itu lebih lumayan lagi. Ketemu pelajaran yang baru, misalnya ketemu kimia. Kalau anak kelas 9 nggak ketemu kimia, di kelas 10 IPA-nya ketemu kimia. Kemudian di kurikulum yang ada, baik kamu milih IPA maupun kamu milih IPS, kamu ketemu beberapa pelajaran yang ada di IPA dan di IPS. Anak IPA belajar ekonomi, gitu ya. Anak IPS bisa ketemu biologi, tergantung sekolahnya pilih apa. Aduh, aku masuk IPS nih, pengen ketemunya akuntansi melulu sebetulnya. Tapi kenapa ada ini, dan ini? Kenapa aku belajar sejarah sampai 2 macam? Ada sejarah Indonesia, ada sejarah peminatan. Nggak cukup aku ngafalin urusan itu perang Diponegoro dan sebagainya, gitu ya. Ada 2 macam sejarahnya. Matematika juga 2 macam. Ada matematika wajib, ada matematika peminatan. Kenapa aku mesti belajar matematika per minggu 6-7 jam berseri-seri matematika? Emang ini semua kepake nanti? Mungkin kalian bertanya seperti itu. Akan tetapi ketika Tuhan menyertai, ketika hatimu teguh, kamu ngomong sama diri kamu, Tuhan menyertai aku. Walaupun aku di IPA, aku belajar akuntansi, Tuhan sertai aku untuk aku bisa melewati, belajar, bahkan bisa berprestasi. Teman-teman yang ada di IPS, kenapa aku ketemu biologi? Ini kenapa aku ketemu ada pelajaran PKWU? Aduh, apa ini? Gitu ya. Teman-teman, ketika Tuhan menyertai, ketika hatimu teguh, Tuhan sertai, ada anugerah untuk engkau bisa melewati. Teman-teman yang di kampus juga begitu. Mungkin ada banyak hal yang harus kau kerjakan, yang harus kau ikuti, ya SKS, mungkin harus ikut semester pendek supaya lebih cepat menyelesaikannya dan sebagainya. Mungkin buat engkau, aduh seharusnya aku bisa melakukan ini dan itu, bisa jalan-jalan, bisa kemana gitu ya. Tapi jangan jalan-jalan selama PSBB ya, nggak boleh, nanti ditangkep, nggak boleh, ditilang ya. Artinya ada banyak hal yang membuat kita mungkin aduh kok gini banget gitu. Akan tetapi sekali lagi, penyertaan Tuhan itu harus engkau pahami dengan luar biasa. Harus engkau alami sehingga hatimu teguh. Kalau hatimu teguh, tantangan seluar biasa apapun engkau bisa lewatin. Seperti kisah Yusuf tadi. Dan lihat di pasal yang 39 ayat 2, 21 dan 23 Tuhan ngomong, Tuhan menyertai. Nah, semua itu butuh proses ya dalam kehidupan ini. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, 3,5 sampai 4 tahun di universitas. Itu waktu yang adalah panjang, butuh proses gitu. Sama seperti hidupnya Yusuf yang kita pelajari. Namun perjalanan yang panjang itu
akan engkau nikmati dengan luar biasa kalau engkau menyadari. Jadi ada sebuah kesimpulan yang saya boleh renungkan dan saya pelajari dan saya mau bagikan gitu. Ada 4 hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah undang dia masuk ke dalam hati, dia berkarya dan dia menyertai. Penyertaan Tuhan itu yang pertama, penyertaan Tuhan itu ada di dalam segala waktu dan keadaan. Ya, lihat ya, tadi Yusuf ya difitnah, Yusuf diapain tuh, saudara-saudaranya sendiri tuh ngebuli-buli dia gitu ya, pasti dia kesel, marah, galau dan sebagainya. Tapi di segala waktu dan keadaan gitu ya, Tuhan ngomong, aku menyertai. Jadi dia lewatin dalam kondisi yang gak enak pastinya. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu ada di segala tempat. Ya, ketika engkau di rumah, ketika engkau di sekolah, ketika engkau les, ketika engkau belajar kelompok, ketika engkau sedang persiapan buat skripsi, nyari-nyari sumber dan bahan, asistensi sama dosen, Tuhan menyertai engkau dalam segala tempat. Jadi pastikan ketika teman-teman sedang ngalamin hal yang enggak enak atau enggak nyaman, teman-teman sebentar tarik nafas panjang dan ngomong, Tuhan terima kasih, aku percaya engkau menyertai aku. Gitu. Jadi ringan kita melangkah karena kita teguh terhadap hal itu. Yang ketiga, penyertaan Tuhan itu bisa melalui siapa aja. Tuhan bisa bicara melalui kakak rohani kita, pemurid kita, ya, kedua orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita yang memberi hidupnya buat kita. Mereka adalah orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk bisa mengarahkan kita, untuk kita sadar bahwa oh ya, Tuhan menyertai saya kok melalui badai, gelombang gitu ya. Tuhan bisa melakukan banyak hal kok dalam hidup saya. Oke, aku kerjakan semua tugas-tugas ini. Oke, aku selesaikan skripsiku. Oke, aku selesaikan kuis-kuis yang harus aku selesaikan. Ya, ketika dinasehati, ketika diomongin ya, mungkin ada yang mamanya di rumah bolak-balik pagi, siang, sore dan malam mengingatkan. Ya, bagi kita mungkin aduh, ini kayak di play ulang nih dari pagi, siang dan malam. Tapi Tuhan pakai mama kita, Tuhan pakai papa kita. Ya, jangan ini ya bilang aduh mama bawel nih, jangan. Kebawelan mama kita itu anugerah dan berkat loh buat kita. Kalau nggak kita nggak kelar-kelar nanti. Dan yang terakhir, penyertaan Tuhan itu berdasarkan caranya Tuhan, bukan caranya saya, bukan caranya kita. Kalau kita pengennya yang enak-enak aja, aduh dilalukanlah daripadaku tugas-tugas matematika wajib dan matematika peminatan ini. Aduh pengennya kalau anak SMA kan gak mungkin PR-nya cuma 5 nomor ya gitu. Aduh kenapa gak 5 nomor melulu misalnya gitu. Tapi cara Tuhan lewat kalian mengerjakan penugasan yang ada itu, cara Tuhan untuk kalian belajar tekun, minta hikmat Tuhan, anugerah Tuhan. Kalian mesti bergantung sama Tuhan. Jadi kita harus pakai caranya Tuhan, bukan caranya kita. Aduh Tuhan lalukan, minta dilalukan melulu. Ya, tapi kan Kak, doa Tuhan Yesus juga minta dilalukan. Bukan yang itu maksud saya. Proses kehidupan ini harus kita alamin, harus kita laluin. Jangan minta dilalukan yang susah-susah. Jangan ya. Yang susah-susah itu oleh anugerah Tuhan kita bisa lewatin dan kita akan bisa ngomong, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu menyertai aku, Tuhan itu membuat aku bisa mengerjakan 40 soal matematika peminatan. Walaupun aku sebenarnya sulit di awalnya, pakai cara lagi itu gurunya minta misalnya begitu, tapi kita bisa lewatin karena kita yakin ada penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan itu pakai caranya Tuhan. Nah, di akhir sebelum saya selesai ya, itu tadi kesimpulan mengenai penyertaan Tuhan. Kita ada satu video pengalaman satu anak Tuhan. Anak ini tunarungu. Anak tunarungu ya artinya buat sebagian orang mungkin ya mau jadi apa sih gitu ya, mau ngapain begitu. Tapi
Anak ini cerita dalam video ini, dia belajar bergantung sama Tuhan. Dia belajar bergantung sama Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupnya tuh luar biasa, tapi dia ngalamin nangis, dia ngalamin sedih, ngalamin marah, ngalamin kecewa gitu ya, bicara proses hidup yang tadi. Nah, kita mau saksikan video ini, biar video ini boleh jadi berkat buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa bukan teman-teman sendiri yang ngalamin banyak hal, ngalamin proses dalam kehidupan ini. Ada orang lain juga yang berproses dan dia berjalan, dia lalui proses itu. Silakan Kak, boleh ditayangkan videonya. Kalau Tuhan baik, bersedia aku darbat. Saya sudah terangkan saudaramu, saya tetap mendengar atau saya bertanya ke Tuhan dan juga ke Bapa, kenapa saya terangkan saudaramu. Bapa berkata, coba buka Alkitab Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata, tidak bukan dosa orang tua maupun dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan harus dilakukan di dalam orang itu. Waktu aku baca Alkitab, aku merasa tambah sejahtera. Bapak pada rencana untuk menyekolahkan saya ke SMP normal. Pada hari pertama masuk sekolah, saya ternyata teman bangku sebelah terlalu kosong. Aku terus depresi, sampai ke puncak. Terus aku berkata kepada mama papa, saya tidak mau sekolah lagi. Aku tidak ngerti apa-apa. Aku ngomong, teman-teman tertawa, menganggap aku ada atau orang yang terkutuk. Aku berbicara tepat sekali. Saya merasa sudah tidak mungkin bisa melanjutkan sekolah. Aku butuh satu teman. Saya sudah kita berkumpul berdoa meminta satu teman yang baik. Beberapa hari kemudian ada satu teman yang datang mendekati saya, duduk di sebelah kanan. Aku merasa, Tuhan itu baik menjawab doaku. Sekarang aku sudah bekerja di perusahaan interior desain. Sebelum itu aku bekerja di perusahaan plastik namanya Ernest. Waktu aku masuk perusahaan Ernest, senior manajer desainer langsung kasih tugas besar, tugas membuat post. Aku kerja keras bersama desain bentuk. Setelah dapat bentuk yang bagus, berfungsi bagus ke sistem lock. Setelah ketemu sistem lock, dikirim ke Hong Kong untuk membuat tajakan. 1 tahun kemudian sudah keluar produk. Aku beli, aku foto, aku senang. Pulang ke rumah, tutup. Tidak dapat dapur. Aku bersyukur karena Tuhan memberikan aku keberhasilan, tapi bukan karena aku hebat, bukan. Jujur karena aku hebat, otomatis saya bergantung pada Tuhan. Aku banyak hanya satu hidup, hanya satu data, hanya satu peduli, hanya yang dekat, bukan hanya yang jauh seperti kata-kata orang. Jangan takut, aku sendiri. Banyak rencana Tuhan itu terbaik buat saya. Dan aku hampir resiko, aku bayangkan dengan lebat. Jadi, dengan lebat, Tuhan akan memampukan dan menyertai kalian. Saya dan terteku. Nah, teman-teman udah lihat ya videonya.
Berjuang kan? Teman kita Yahya ini ya, brother Yahya ini berjuang. Nggak mudah. Tapi ada penyertaan Tuhan yang luar biasa banget dalam hidup dia. Tidak mudah buat seorang yang punya kekurangan dalam satu sisi gitu. Tapi sisi yang lain Tuhan menyertai, bahkan Tuhan kasih anugerah yang luar biasa. Seperti Yusuf di akhir cerita daripada di Kejadian 50-51 gitu ya, dia memerintah gitu. Dia memberkati saudara-saudaranya, luar biasa. Nah, lewat apa yang teman-teman lihat di hari ini, bolehkah kita sama-sama refleksi? Bolehkah teman-teman ambil sikap yang terbaik? Teman-teman, di tempat dudukmu, di tempat engkau berada, rasakan hadirat Tuhan. Tuhan berbicara apa lewat firman hari ini, lewat hidupnya Yusuf, lewat video tayangan. Tuhan ngomong apa sama teman-teman dan saya? Mari kita boleh responi sama-sama. Untuk teman-teman yang butuh Tuhan menjamah hidupmu, yang butuh dikuatkan, diteguhkan bahwa di dalam proses seluruh kehidupan kamu ada Tuhan yang besar, yang namanya Tuhan Yesus, itu menyertai dengan dahsyat dan luar biasa. Lewati kesulitan dan tantangan, teman-teman bisa lewatin. Bagi engkau yang hari ini merasakan engkau butuh dikuatkan, bolehkah engkau letakkan tanganmu di dada? Dari rumah masing-masing kita percaya firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di situ engkau hadir. Dan saat sekarang ini juga Tuhan, engkau hadir kepada teman-teman kami yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah di hari ini. Engkau jamah mereka Tuhan. Teman-teman yang meletakkan tangan di dada, teman-teman yang merasakan engkau butuh peneguhan dari Tuhan. Saat sekarang ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, Tuhan yang mempunyai segalanya. Saat ini engkau menyertai, engkau memberkati teman-teman kami Tuhan. Engkau menguatkan mereka. Ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera, ada anugerah, ada sukacita ilahi saat sekarang ini turun dan mengalir buat setiap teman-teman. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, dan hati mereka berkata, Tuhan terima kasih, Engkau menyertaiku setiap hari, Engkau menyertaiku senantiasa. Terima kasih Tuhan, setiap teman-teman yang sedang ada dalam challenge atau tantangan-tantangan tertentu, saat sekarang ini ada kekuatan Tuhan mengalir, turun dari Tuhan sendiri kepada setiap teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat kebenaran, bersyukur buat contoh kehidupan di siang hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, anugerah-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya teman-teman, kita mau bersyukur buat hari ini. Teman-teman yang udah stay tune dari awal, pertengahan hingga saat ini kita udah di penghujung. Saya pengen denger sharing dari teman-teman. Saya punya 5 giveaway yang teman-teman bisa dapatkan. Jadi teman-teman yang udah menyaksikan ibadah ini gitu ya, teman-teman yang punya enlightenment, teman-teman yang punya pencerahan gitu ya, boleh bersaksi, ada kesaksian gitu. Teman-teman yang belajar dari kisah hidup Yusuf, juga Brother Yahya yang tadi kita tonton itu, teman-teman boleh ceritakan sedikit, mungkin 1-2 paragraf ya. Teman-teman kirim ke WhatsApp grupnya Z4D Community ya. Nanti ada 5 giveaway, teman-teman terima di rumahnya masing-masing ya. Nanti dari Kak Email mungkin akan posting pemenangnya siapa. Nanti kalian harus kirim alamat rumahnya yang lengkap supaya
giveaway-nya, hadiahnya bisa teman-teman terima di rumahnya, tidak perlu diambil ya, di rumahnya masing-masing. Dan saya percaya setiap kesaksian, setiap pencerahan atau enlightenment yang ada jadi berkat buat semuanya. Mudah-mudahan bisa diposting di IG-nya Z4D Community ya, Kak Emel ya, biar jadi berkat buat semuanya. Ya, kita bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah ini. Selamat mengikuti kegiatan yang lain setelah ini, dan besok yang orang tuanya bekerja dari rumah, kemudian yang kalian belajar dari rumah, semuanya jadi berkat di keluarga masing-masing. Kita tutup sebentar, kita sama-sama mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa, boleh Kak, kita naikkan pujian yang tadi untuk mengiringi kita, boleh tutup ibadah kita di siang hari ini. Saat ku cari wajah-Mu, Amin Tuhan. ku temukan limpah kasih-Mu. Thank you Lord Jesus. Saat ku manggil nama-Mu, Yes Jesus, Jesus. ku rasakan kehadiran-Mu. Sungguh ku telah mengejar dan melihat kebaikan-Mu. Yesus, Kau nyata bagiku. Kasih-Mu telah penuhiku. Sungguh kan ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan. Yesus, Kau hidup dalamku. Hanya Kaulah bagianku selamanya. Thank you Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami rasakan di ibadah kami. Kami percaya penyertaan dan anugerah-Mu menyertai setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia untuk boleh mengerjakan bagian-Mu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera dimanapun Engkau berada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Z4D, dan jangan lupa juga nih follow Instagram Z4D. Kenapa harus di follow? Biar kalian tentunya tahu info-info terkini dari Z4D. See you guys and God bless you.